Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Saputra. Hari ini saya akan merepresentasikan data science, yaitu UAS untuk data science hasil analisa saya terhadap dataset social network yang sudah diberikan pada tugas sebelumnya. Yang pertama, saya membagikan bahwa tugas ini dalam beberapa hal, dalam beberapa bagian, dan saya melihatnya ada suatu analisis statistik deskriptif. Yang pertama adalah kelompok mean, median, dan modus. Nah, di sini bisa dilihat bahwa, saya akan mengklarifikasi bahwa tools yang saya gunakan di sini adalah Jupyter Notebook yang saya integrasi dengan VS Code, sehingga nanti di reportnya, dalam bentuk reportnya saya juga akan menyertakan beberapa coding yang saya gunakan di sana. Oke, di sini ada mean, modus, dan median. Kita bisa melihat bahwa dari tiga variabel ini atau tiga atribut memiliki beberapa nilai yang cukup menarik bagi saya adalah modusnya. Mengapa kita bisa melihat ternyata modus untuk purchase-nya itu adalah 0. Yang saya lihat di datanya muncul sekitar 275 kali. Artinya apa di dataset ini adalah orang yang banyak tidak membeli dari barang tersebut, karena 0 adalah untuk membeli atau tidak membeli. Nah, ini adalah datanya yang real bahwa ini banyak yang tidak membeli, dan umurnya rata-rata ternyata umur 35 tahun. Sorry, bukan rata tapi adalah paling banyak yang melakukan tindakan di sini di dataset ini adalah umur 35 tahun, bisa dilihat di sini, dan rata-ratanya sekitar 37 tahun. Kita bisa melihat bahwa ada rentang umur tertentu dari 37 sampai 35, yang paling banyak adalah 35 tahun. Dan gajinya karena ini dalam USD yaitu 72.000 US dollar itu tertinggi, dan rata-ratanya ada di angka 70.000. Selanjutnya yaitu jangkauan atau nilai kuartilnya Q1 sampai Q3. Nah, di sini saya juga tidak hanya melihat Q-nya, juga saya menampilkan max-nya atau atau angka maksimum, minimum, dan EQR-nya dan range-nya juga atau jangkauan. Nah, kita melihat ada tiga atribut di sini. Menarik bahwa umur terendah adalah umur 18 tahun dan umur tertinggi adalah 60 tahun partisipan dari dataset ini. Dan salary atau gajinya ada sekitar 15.000 terendah dan 45.000 itu yang tertinggi adalah 150.000 US dollar. Angka yang cukup range-nya cukup jauh yaitu sekitar 135.000. Range ini adalah range yang cukup signifikan jika kita hitung. Nah, di Q1 untuk age-nya kita bisa lihat 29, Q2-nya 37,0, dan Q3 atau kuartal 3 ada 46. IQR-nya ada 16,5. Nah, ini menjelaskan bagaimana sosial umur daripada partisipan pada dataset ini. Sedangkan di salary sendiri kita bisa melihat bahwa di Q2-nya ada di angka 70.000 dan IQR-nya di angka 45.000. Nah, purchase-nya ini cukup menarik begini. Mengapa angkanya 0 dan 10 atau 0,00? Karena purchase ini kan membeli atau tidak membeli. Jika dia membeli berarti 0, jika dia tidak membeli berarti jika dia membeli angkanya 1, jika dia tidak membeli maka angkanya adalah 0. Nah, kita lihat bahwa of course yang minnya adalah 0 dan max-nya pasti 1 karena angkanya hanya 2 ini. Menariknya adalah ketika kita melihat ini, karena kita tahu tadi modusnya adalah 0, maka dan mediannya juga di sana 0, maka Q kuartil 2-nya juga di situ ada 0 karena ini sebenarnya nilai tengah. Dan Q3 hanya 1,0. Ini adalah mengapa angka ini terjadi tadi, karena angkanya hanya 10, 10, 10 saja yang menjelaskan membeli atau tidak membeli. Nextnya adalah varian atau ragam dan juga standar deviasi. Ini salah satu statistik yang penting untuk dipahami ketika kita melihat dataset. Pertama, sekali lagi ada tiga atribut. Mean-nya saya sertakan lagi, ada variance dan juga standar deviasi, varian S2 atau S square, dan juga standar deviasi dan koefisien variasinya. Nah,
saya memberikan suatu standarisasi, jika dia di bawah 10%, maka variabilitasnya itu rendah. Dan ketika dia di atas 20% berarti variabilitasnya tinggi. Nah, kita bisa melihat bahwa koefisien variasinya itu rata-rata tinggi semua, ada dua, yaitu untuk age dan salary atau gaji dan umur itu tinggi. Sedangkan untuk purchase-nya sedang. Ibarat ini menunjukkan bahwa variabilitasnya cukup bervariasi karena terisi semua dari sedang, rendah, dan juga tinggi. Nah, standar deviasinya bisa dilihat 10,48 untuk umur, dan untuk gajinya kenapa angka yang besar, sekali lagi karena ini adalah dalam bentuk US dollar, yaitu 34.096,96 US dollar. Dan juga ada, kita ketahui bahwa variasinya atau varian dari umur ada 109,89 dan salarinya 1,1 dan purchase-nya 0,23. Angka-angka ini didapatkan dari tools, yaitu notebook yang menggunakan bahasa Python yang sudah saya analisis sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah visualisasi data. Visualisasi data ini ada 3. Pertama adalah scatter plot, setelah itu adalah histogram, dan juga box plot. Nanti kita akan melihat selanjutnya mana yang paling efektif. Yang pertama adalah scatter plot. Scatter plot yang paling populer untuk melihat bagaimana dua plot ini, kita lihat bagaimana hubungan antara sehari dan juga umur di sini, ya kan. Ketika yang di gambar yang pertama bisa dilihat ini adalah bentuk paling konvensional, hubungan antara umur, di bagian bawah adalah umur dan bagian atas adalah salary atau gaji. Ada hubungannya, bagaimana seperti apa hubungannya bisa terlihat. Nah, di sini yang sebelah kanan diberikan warna yang lebih variasi untuk memahami apakah membeli atau tidak. Dan sekali lagi ada umur dan juga ada di sini adalah gaji, dan bisa dilihat bahwa semakin tinggi umurnya dan semakin tinggi pendapatannya maka dia membeli, dan semakin rendah umurnya semakin muda dan semakin kecil pendapatannya dia tidak membeli. Artinya target pasar daripada produk ini atau di dataset ini adalah orang-orang yang cukup berumur dan memiliki pendapatan lebih tinggi, yaitu sekitar 35 tahun ke atas. Ini sesuai dengan data yang sebelumnya. Kita bisa melihat juga ada plot destiny dan juga yang ini menggunakan trend line. Selanjutnya adalah histogram. Histogram ini bagaimana kita menggambarkan histografi dan dalam beberapa kurva. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tapi kita bisa melihat misal seperti ini. Kita melihat bahwa kurva bagaimana yang beli dan tidak membeli ini antara umur dan frekuensinya. Yang ini adalah umur dan frekuensi. Ternyata yang sekali lagi ini masih berhubungan dengan tadi, bisa digambarkan bahwa anak-anak yang muda itu cenderung tidak membeli anak-anak muda, dan orang-orang tua ini pembeliannya lebih banyak. Jadi semakin ada tidak linear, tidak semakin tua semakin banyak membeli, tapi ada plot yang bisa dilihat bahwa produk ini dibeli oleh orang-orang yang lebih berumur. Dan bisa dilihat juga di sini adalah kurvanya, kurva di mana bentuk distribusi normalnya bahkan kelihatan di angka 35-an, di sebelum angka 40 ini adalah data distribusi yang paling tertingginya. Dan data lain hampir sama sebenarnya, ini hanya untuk lebih bervariasi lagi, tapi pada prinsipnya sama tadi, bahwa distribusinya di angka 35, orang lebih tua itu lebih banyak membeli, dan meannya juga bisa kelihatan di sini di angka 35 sekian lah, meannya 37,7 dan mediannya 37,00. Jadi ini adalah untuk mengkonfirmasi data-data yang sebelumnya ada tadi, namun dalam bentuk histogram. Nah, ini adalah visualisasi terakhir, yaitu box plot. Nah, box plot ini untuk menjelaskan
bagaimana hubungan untuk semua variabel di dalam dataset itu. Nah, kita bisa melihat di sini adalah box plot age atau umur, box plot salary atau gaji, dan box plot perbandingan keduanya. Ya kan, ada nilai, ada juga salary. Nah, jika dilihat, teman-teman bisa melihat di sini ini yang menarik bagi saya, bahwa sekali lagi karena saya fokusnya bahwa membeli atau tidak, bahwa yang membeli dan yang umurnya itu kelihatan. Nah, di sini kelihatan bahwa outlinernya bahwa umur 37 ke atas adalah yang cenderung membeli produk tersebut, dan umur 37 ke bawah itu cenderung yang tidak membeli produk tersebut. Sama ini pun terjadi box plotnya menunjukkan informasi yang sama. Nah, yang terakhir adalah bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Pertanyaan pertama, dari ketiga bentuk visualisasi tersebut, manakah menurut Anda paling baik untuk melakukan eksplorasi data? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya yang paling baik di sini adalah box plot. Mengapa box plot yang paling ideal? Pertama, dia sangat efektif untuk mengidentifikasi outliers yang ditemukan 0 outliers total. Setelah itu, mudah untuk membandingkan antara sekali lagi kita fokus ke umur dan juga salarinya juga bisa berdasarkan purchase. Jadi pertanyaan misal mau menjawab umur berapa dan gajinya berapa orang yang cenderung membeli. Nah, ini bisa dijawab di box plot lebih mudah. Selanjutnya, memberikan gambaran lengkap statistik deskripsi. Kita bisa melihat mean, modus, itu bisa kelihatan semua di sana secara langsung tanpa harus banyak visualisasi atau banyak misal di scatter atau misal di visualisasi lain. Sedangkan di box plot itu lebih sederhana, robust datanya, outlinersnya, dan juga kompak namun informatif. Dan dalam artian semua variabel bisa kita tampilkan dalam satu box plot yang jumlahnya ada sekitar 6 tadi, bisa kita tampilkan seluruh informasi di sana. Dan pertanyaan nomor 2-nya, apakah dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outliers? Jawaban saya tidak ada nilai yang ekstrim. Apa sih artinya ekstrim itu? Yang berdasarkan metode IQR itu ada terlalu jauh gitu nilai daripada perbedaan antara nilai normal dan nilai lebih ekstrim. Nah, di sini ada metode IQR yang paling umum, outliers 0, metode Z-score juga 0, dan box plot visualisasi menunjukkan outliers sebagai titik merah. Saya akan ada visualisasinya untuk mendukung jawaban ini. Nah, ini adalah jawaban untuk mendukung jawaban analisis outliers ini. Bisa dilihat bahwa di sini adalah age, dan di sini adalah salarinya. Tidak ada outliers yang ekstrim di sini. Ini untuk mengkonfirmasi jawaban saya pada pertanyaan yang terakhir tadi. Sekian jawaban saya dan presentasi saya untuk UAS ini. Saya harap dapat diterima kepada Bapak Ibu dan bisa menjadikan salah satu bahan untuk belajar lebih maju lagi dan aplikasinya pada industri-industri yang membutuhkan dan juga pada proyek-proyek yang selanjutnya. Data science adalah salah satu bidang saya yang paling saya gemari, yang paling saya sukai, karena pekerjaan saya juga berhubungan dengan data saat ini, sehingga ini salah satu topik yang paling menarik bagi saya selama belajar di Unsia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.